Akhirnya, kita punya jawaban tentang apa sebenarnya sosok-sosok yang terabstraksi di sirkus digital yang menakjubkan itu. Dan episode 8 memberi kita cukup petunjuk untuk memahami maknanya. Dan yang paling penting, apa yang mungkin terjadi di episode 9. Jadi bersiaplah, karena dengan semua ini, semuanya mulai terasa jauh lebih masuk akal. Untuk bisa memahami apa itu sosok-sosok yang terabstraksi, pertama-tama kita harus memahami bagaimana mereka diciptakan. Contoh paling jelas yang kita miliki adalah Kofmo, karakter yang terabstraksi di episode pilot dari sirkus digital yang menakjubkan. Karakter lain menyebutkan bahwa Kofmo mulai bertingkah sangat aneh dan dia terus-menerus membicarakan sebuah pintu yang bertuliskan keluar, sama seperti pintu yang disebutkan oleh Pomni. Namun ketika para karakter akhirnya masuk ke kamarnya, kita menyadari bahwa dinding-dindingnya dipenuhi coretan kata keluar. Dan salah satu lukisan dekoratifnya bahkan bertuliskan bahwa tidak ada jalan keluar. Dan seiring waktu, kita memahami sesuatu yang sangat penting. Ketika seseorang terabstraksi, itu karena mereka mulai mengalami kecemasan, ketakutan, atau tekanan yang sangat besar. Dan itu terdengar sangat logis. Sebenarnya, itulah yang kita semua pikirkan tentang abstraksi, tapi kenyataannya berbeda. Ada jawaban lain yang jauh lebih masuk akal tentang mengapa para karakter terabstraksi. Tapi sebelum saya mengungkapkan jawaban ini, kita harus melihat satu kasus kunci lainnya, Jax. Pada awalnya, dia tampak seperti karakter dengan mental yang sangat kuat, seolah-olah tidak ada yang mempengaruhinya di dalam sirkus digital. Namun seiring berjalannya episode, dia perlahan-lahan mulai berubah. Perilakunya mulai menjadi lebih tidak stabil, lebih terputus dari kenyataan, sampai pada titik di mana dia mulai membayangkan hal-hal di dalam kamarnya sendiri. Dan akhirnya, dia mengalami halusinasi di mana dia hampir terabstraksi. Tapi untungnya, itu tidak terjadi, dan ini mengungkapkan sesuatu yang sangat penting kepada kita. Abstraksi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah proses yang memakan waktu lama, bahkan proses ini bisa dihentikan. Jadi, jika abstraksi hanya sekedar kecemasan, maka semua orang pasti sudah mengalami abstraksi, bukan begitu? Baiklah, mari kita lihat petunjuk yang diberikan oleh episode 8 yang pada dasarnya membantu kita memecahkan misteri para tokoh yang terabstraksi ini. Pada momen penting, kita bisa melihat Ken di dalam kantornya. Dan kita mendengarnya mengeluh tentang kenapa para karakter tidak bahagia dengan semua yang telah dia lakukan untuk mereka. Tapi setelah itu muncul kalimat yang paling penting. Ken menyebutkan bahwa avatar-avatar itu diciptakan berdasarkan data neural dari setiap karakter. Dan bahkan dia membuat sebuah program yang memberi mereka tubuh sempurna sesuai dengan arsip mental mereka. Mereka juga membencinya. Maksudku, itu didasarkan pada ingatan mereka, kepribadian, trauma, bahkan persepsi mereka sendiri. Dan ini memberitahu kita sesuatu yang sangat jelas. Sistem sirkus digital merepresentasikan setiap karakter tergantung pada pikiran mereka. Jadi, yang paling logis adalah bahwa para karakter yang terabstraksi tidak muncul hanya karena tekanan emosional, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah desinkronisasi antara pikiran dan kebiasaan. Izinkan saya menjelaskannya dengan cara yang sedikit lebih mudah. Ketika seorang karakter mulai mengubah cara berpikirnya, ketika pikirannya mulai retak, sistem tidak lagi dapat menginterpretasikan data ini dengan benar. Dan sebagai hasilnya, sistem tidak dapat merepresentasikan atau merender mereka di dalam sirkus dengan cara yang stabil. Itulah sebabnya para abstrak terlihat seperti itu. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas dan juga tidak memiliki struktur. Jadi tidak, mereka tidak berubah menjadi monster. Yang sebenarnya terjadi adalah sistem sudah tidak bisa merepresentasikan mereka dengan benar. Itu secara harfiah adalah sebuah berkas yang rusak. Sebuah avatar yang rusak, dan ini akan menjelaskan sesuatu yang sudah kita lihat sebelumnya. Ketika Kofmo yang sudah terabstraksi menyentuh Ragata, dia mulai mengalami glitch, mengalami error. Dan ini terjadi karena kita tidak hanya sedang membicarakan tentang monster atau karakter lain yang hanya mengambil bentuk yang berbeda, melainkan tentang ketidakstabilan sistem. Sebuah file yang rusak bahkan bisa mulai memengaruhi file-file lainnya. Dan bukti yang paling bisa membantu kita mendukung teori itu adalah karakter Zuba.
Kita tahu bahwa trauma terbesar Zubel adalah bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Jadi Kane, saat mencoba menginterpretasikan data ini ke dalam avatarnya, membuatnya dalam bentuk yang agak abstrak. Begitulah teman-teman. Ini semakin menguatkan bahwa para abstrak hanyalah ketidaksinkronan antara pikiran dan avatar. Jika Zubel sudah memiliki masalah ini bahkan sebelum sampai ke sirkus digital, Kane menggambarkannya dengan cara yang abstrak seperti ini. Jadi dengan ini kita sudah bisa melihat hubungan yang ada dengan bentuk para abstrak itu. Tapi kalau begitu, jika itu hanya sebuah desinkronisasi, apakah sosok yang terabstraksi bisa diperbaiki? Apakah bisa diselamatkan atau disinkronkan kembali? Mungkin saja teman-teman, dan bukti terbesarnya ada di salah satu ingatan Kinger. Karena mungkin Kinger adalah satu-satunya yang memahami bagaimana bagian ini atau kerusakan ini bekerja di dalam sirkus digital. Karena saat Queenie mengalami abstraksi, kita melihat bagaimana dia mencoba membuatnya sadar. Dan yang paling menarik adalah Queenie yang mengalami abstraksi tidak bereaksi seagresif saat Cosmo mengalami abstraksi. Kita bisa melihat bahwa dalam beberapa hal, Kinger sedang berusaha membuat Queenie sadar atau mendapatkan kewarasan mentalnya kembali. Jadi, mungkin saja jika saja Kinger punya lebih banyak waktu untuk menyeimbangkan pikiran atau mental Queenie, avatarnya bisa saja kembali normal. Dengan begitu, sirkus akan punya waktu untuk bisa menginterpretasikan data neural itu dengan cara yang efisien. Tapi disinilah saat Kane datang dan langsung mengirim Queenie ke ruang bawah tanah. Dia tidak membiarkan Kinger menyembuhkannya. Ingatlah bahwa Kane tidak bisa memahami emosi manusia. Jadi, mungkin baginya yang terabstraksi hanyalah sebuah kesalahan dalam sistem yang harus dihilangkan atau diamankan di suatu tempat agar tidak mempengaruhi jalannya seluruh sirkus. Dan sekarang setelah kita melihat akhir dari episode 8 ketika Kane dieliminasi, kita mendapat kesan bahwa mungkin ruang bawah tanah tempat Kane menyimpan orang-orang yang terabstraksi itu akan terbuka. Jadi para karakter akan bertemu dengan semua orang yang terabstraksi dan tentu saja mereka akan ingin menyerang mereka seperti saat Cosmo ingin menyerang mereka. Mungkin Kinger bisa mengenali Queenie dan akhirnya dia punya kesempatan untuk membantunya menstabilkan pikirannya. Dan dengan ini semua orang akan tahu jawabannya untuk bisa menyembuhkan mereka. Perlahan-lahan para karakter akan membantu teman-temannya untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Jax akan bisa membantu Rivet untuk kembali, dan Rivet ketika sudah sembuh bisa membantu Cosmo. Dengan cara ini, mereka semua akan saling membantu agar bisa kembali ke bentuk normal mereka, dan dengan begitu mereka bisa menemukan jalan keluar. Tapi baiklah teman-teman, menurut kalian bagaimana tentang teori ini mengenai karakter-karakter yang terabstraksi di dalam sirkus digital? Apakah kalian punya penjelasan lain tentang bagaimana cara kerjanya? Atau apa sebenarnya mereka itu? Jawaban pastinya akan ada di episode 9. Tapi untuk sementara, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.